Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 IFA pagi ingin mempresentasikan aplikasi yang sudah kami kembangkan, yaitu aplikasi jual beli top up game berbasis web. Oke, next slide. Tolong, saudaraku. Proyek kali ini dimanproi dan diklainin oleh Ibu Dwi Amalia Purnamasari, STMCS. Ya, beliau manpro dan juga sekaligus klien kami. Dan inilah anggota kelompok dari dua IFA 2 pagi. Saya Wahyudi sebagai ketua kelompok. Saya Firly sebagai anggota. Halo, saya Nelly Fauzia sebagai anggota. Saya Marcel sebagai anggota. Saya Vincent sebagai anggota. Oke, itu dia perkenalan dari kami. Capaian proyek aplikasi. Pertama-tama, deskripsi umum aplikasi. PBL yang telah kami buat adalah aplikasi top up game berbasis web, di mana aplikasi ini dibagi menjadi dua peran utama, yakni ada penjual dan pembeli. Selanjutnya ada diagram use case aplikasi. Diagram ini berisi pembeli, penjual, lokal server, dan database yang dimana mereka saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Oke, analisis fungsional dan non-fungsional requirement atau saya singkat saja FR dan NFR. FR adalah kebutuhan fungsional aplikasi seperti fitur login, pencarian, atau transaksi yang menjadi inti dari fungsi aplikasi. Sementara NFR adalah kebutuhan non-fungsional yang memastikan aplikasi berjalan dengan baik seperti keamanan, kecepatan, dan skalabilitas. Next. Selanjutnya adalah identifikasi pengguna. Di sini menjelaskan peran seperti pembeli dan penjual yang memiliki akses eh, berbeda. Yang seperti penjual itu untuk mengolah data, sementara pembeli itu untuk melihat dan mengakses datanya. Next. Pemodelan sistem. Pembeli dan penjual memiliki aktivitas yang dimulai dengan login sebagai langkah pertama untuk mengakses fitur aplikasi. Next. Di sini kita dihadapkan oleh login pembeli dan penjual ini tinggal menginput username dan password. Jika pembeli tidak ada akun, dia bisa meregistrasi. Jika lupa, dia akan ke menu forgot password. Dan di sini halaman websitenya untuk khusus pembeli dan halaman produk khusus untuk penjualnya, dan di sebelah kanan sebagai resi pembayarannya. Dan tabel database ini di sebelah kiri adalah flowchart untuk bagi pembeli dan sebelah kanan sebagai penjual, dan di bawahnya adalah resi pembayaran dari produknya. Dan desain wireframe kami seperti ini. Next, terus. Dan ini adalah struk pembayarannya. Oke. Oke, selanjutnya ada implementasi aplikasi. Yang pertama ada arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi kami menggunakan klien di mana laptopnya hanya dapat diakses melalui laptop atau PC, lalu ada server lokal dan database. Lalu ada fitur yang diimplementasikan. Fitur-fitur ini memuat seperti login, forgot password, profile, edit profile, dan lain sebagainya. Bisa dilihat pada layar presentasi. Selanjutnya ada metode implementasi sistem. Metode yang kami gunakan adalah metode Agile. Lalu bahasa pemrograman yang kami gunakan ada PHP, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya framework yang kami gunakan adalah Bootstrap. Eh, Komponen yang ada itu ada CSS dan JavaScript. Lalu basis data yang kami gunakan adalah basis data MySQL. Selanjutnya, implementasi database. Implementasi database kami memiliki 7 tabel, yakni ada tabel pembayaran, transaksi, pembeli, penjual, dan produk. Di mana produk ini ada PUBG, Mobile Legends, dan Free Fire. Pertama ada tabel pembeli. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data pembeli. Lalu ada tabel penjual, berfungsi untuk menyimpan data penjual. Lalu ada tabel produk, yang dimana menyimpan produk seperti PUBG, Mobile Legends, dan Free Fire. Selanjutnya ada tabel pembayaran untuk menyimpan metode pembayaran.
Lalu selanjutnya ada tabel transaksi, di mana tabel ini berfungsi untuk menyimpan transaksi yang dilakukan oleh pembeli. Selanjutnya contoh query, ada query untuk mengambil data, menambahkan data, mengubah data, dan menghapus data. Next. Eh, Oke, ini adalah hasil implementasi dari fitur yang telah kami kembangkan, yaitu ada dashboard, next, ada sign up, login, ya fitur-fitur yang udah emang kami kembangkan dari awal tadi. Nah, oke, bisa di next aja slide-nya. Profile, logout akun, intinya ini adalah implementasi-implementasi yang sudah kami kembangkan dari awal rencana sehingga juga penggunaan kodenya sudah berjalan dengan lancar. Seperti yang tampil di layar ke permisa ya teman-teman sendiri bisa dilihat itu adalah bentuk-bentuk wireframe juga yang udah terlaksana ya kodenya. Oke, bisa di next aja sampai implementasi ini ya, jelas kodenya. Oke. Ini adalah penjelasan source code. Ya, ini adalah berupa penjelasan mengenai kode-kode yang telah kami kembangkan ya lebih tepatnya. Ada di sini kami menggunakan bahasa PHP sebagai bahasa utama yang mengikat istilahnya adalah mengambil database dari MySQL tadi. Nah, di sini bisa teman-teman saksikan eh, berupa penjelasannya yaitu di layar teman-teman sendiri. Oke, bisa di next. Dan ini juga sama ya untuk shortcut top up-nya. Kami mengambil hanya 3 short yang untuk ditampilkan karena hanya inilah yang mungkin bisa dianggap sebagai shortcut yang memang krusial dalam web kami, yaitu ada sign up eh, untuk produknya sendiri, ya ini top up-nya, dan terakhir adalah payment receipt. Oke, next. Oke, inilah hasil uji fungsional dan aplikasi. Kami di sini menggunakan metode black box, yaitu pengujian-pengujian testing yang kami lakukan di web kami, mulai dari testing-testing pengguna. Intinya kami melakukan testing bagaimana segala kemungkinan yang dapat terjadi di website kami yang akan diakses oleh pengguna, terutama adalah pembeli dan juga di pandangan dari seorang penjual. Oke, next. Oke, Oke, selanjutnya ini ada histori implementasi project. Jadi, seperti yang teman-teman lihat, itu ada planning. Itu kami tuh pertama akan memulai dengan perencanaan, kemudian menentukan judul. Setelah itu kami akan membagi peran dari masing-masing tim. Kemudian kami menganalisis kebutuhan, kami melakukan desain wireframe hingga implementasi front end, back end, pengujian, dan akhirnya menyusun laporan akhir. Semua tahap berjalan sesuai dengan jadwal. Oke, next. Selanjutnya ada kontribusi anggota kelompok. Jadi ada Wahyudi sebagai ketua kelompok, Nelly, Vincent, kemudian ada Marcel dan Firly itu sebagai anggota. Eh, Wahyudi itu sebagai koordinator untuk memastikan alur proyek berjalan lancar. Kemudian Nelly itu front end untuk desain antarmuka dan back end kami bertiga, Vincent, Marcel dengan Firly itu akan mengatur logika database-nya. Kemudian ada dokumentasi proyek, next. Di sini adalah dokumentasi saat kami mengerjakan proyek, ada sedang kami mengerjakan coding-codingan, sedang berdiskusi, dan lain-lain sebagainya. Dan terakhir, next. Dan yang terakhir itu ada refleksi tim. Jadi ada pencapaian dan keberhasilan tim, kendala yang dihadapi, dan hal-hal yang dapat ditingkatkan untuk proyek berikutnya. Jadi kami itu bangga atas keberhasilan untuk menyelesaikan proyek ini dengan fitur utama seperti login, transaksi, kemudian dashboard admin dan pembeli juga. Namun kami menyadari perlunya perbaikan dalam komunikasi, manajemen waktu, dan pelatihan teknologi. Mungkin itu saja. Next. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, boleh di-share ya guys di kolom komentar. Nah, itu dia. Saya mengucapkan dengan ini berarti berakhirnya PBL kami, kelompok 2 IFA dengan berjalannya web dengan sempurna. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih kepada anggota saya. Ya. Sekian dan sampai jumpa.